Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Rode Albanius dengan NIM D1119101. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja dengan dosen yaitu Ibu Riani Pratiwi STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar keselamatan konstruksi dan juga pelatihan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Untuk yang pertama itu definisi terkait keselamatan konstruksi. Nah, untuk umumnya definisi terkait keselamatan konstruksi itu adalah segala kegiatan keteknikan yang mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, standar kesehatan, standar keselamatan, dan standar keberlanjutan. Terus ada juga kategori pekerjaan konstruksi, terus ada juga keselamatan kerja, dan juga ada prinsip, terus pentingnya keselamatan kerja, dan juga melakukan pembinaan keselamatan kerja, terus menerapkan keselamatan konstruksi oleh penyedia jasa. Terus ada juga klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan konstruksi. Nah, untuk terkait tadi itu ada peraturan yang dibuat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Terus ada pembagian subklasifikasi bidang usaha perencanaan pengawasan konstruksi, dan juga pembagian subklasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi. Terus pembagian subklasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi mengacu kepada keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi RI nomor 350 tahun 2014 tentang penetapan SKKNI kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok, jasa arsitektur dan teknik sipil. Nah, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain menghasilkan komponensi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu supervisor K3 atau konstruksi. Terus ahli muda K3 konstruksi AD K3K. Terus ahli media K3 konstruksi AMK 3K. Terus ahli utama K3 konstruksi AU K3K. Nah, untuk sebab akibat terjadinya kecelakaan konstruksi, untuk kecelakaan itu sendiri, kecelakaan adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak direncanakan atau tidak diingini. Jadi sebab akibat itu untuk kecelakaan itu sendiri itu tidak direncanakan atau tidak ada yang menginginkan untuk menginginkan kecelakaan tersebut. Nah, untuk penyebab kecelakaannya itu ada beberapa, itu berikut adalah diuraikan penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan. Itu yang pertama itu tindakan karyawan yang tidak aman. Kenapa? Dapat ditinjau dari pembina pekerja, yaitu bisa pengawas, foreman, terus superintendentnya atau manajer, dan dari karyawannya sendiri. Itu tanggung jawabnya pemberi pekerjaan. Terus tindakan atau kelakuan karyawan. Nah, untuk kondisi kerja yang tidak aman dapat ditinjau dari peralatan atau mesin yang bekerja secara tidak aman dan keadaan atau situasi kerja tidak nyaman dan aman. Itu ada peralatan atau benda-benda yang tidak aman, dan juga keadaan tidak aman atau lampu penerangan itu tidak cukup. Nah, di luar kemampuan manusia atau act of God.
Penyebab kecelakaan ini dikategorikan terjadinya karena kehendak Tuhan atau takdir. Nah, persentase terjadinya sangat kecil. Itu bisa maksimal 20% atau 2%. Dan terkadang tidak masuk akal sehingga sulit dijelaskan secara ilmiah. Terus ada juga kerugian akibat kecelakaan. Dan juga pemeriksaan kecelakaan itu ditinjau dengan tujuan dari pemeriksa kecelakaan, tindakan pencegahan kecelakaan, terus dasar pencegahan kecelakaan. Nah, untuk pencegahan kecelakaan melalui tanda peringatan. Nah, kesimpulan dari materi yang pertama tadi itu dua kategori pekerja atau konstruksi yang memiliki risiko ancaman kecelakaan atau penyakit akibat kerja di lingkungan proyek, yaitu pekerja yang memiliki ikatan kerja permanen dengan kontraktor dan pekerja borongan atau harian lepas. Nah, untuk yang kedua tadi itu pembagian subaplikasi bidang atau usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi. Itu meliputi klasifikasi perencanaan arsitektur, klasifikasi perencanaan rekayasa, perencanaan penataan ruang, terus ada pengawasan arsitektur, pengawasan rekayasa, pengawasan penataan ruang, terus ada konsultasi spesialis dan konsultasi lainnya. Nah, untuk yang terakhir tadi itu penyebab kecelakaan. Itu dapat dikarenakan oleh faktor pemberi pekerjaan seperti instruksi tidak diberikan atau alat potensi diri tidak disediakan. Itu adalah satu penyebab kecelakaan. Nah, faktor pekerja yang tidak memiliki pengalaman itu juga salah satunya. Dan cara kerja yang tidak benar. Terus faktor benda yang tidak aman seperti peralatan kerjanya itu tidak memadai, tidak memenuhi standar gitu, yang sudah banyak yang rusak, atau faktor keadaan tidak aman seperti lantai atau tempat kerja yang licin. Itu adalah salah satu faktor. Nah, demikian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih salah, saya mohon maaf. Dengan demikian, atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih.